Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan lupa yang saya hormati kepada Bapak owner kita, Bapak Haji Martin, semoga selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa untuk teman-teman showroom Syariah Mobilindo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan sedikit kuliah 7 menit lebih, ya. Kuliah antum, ya, tentang generasi penerus bangsa dan agama. Ya, kita sebagai anak muda, sebagai jiwa muda yang diharapkan oleh bangsa dan agama, kita adalah penerus selanjutnya, penerus estafet dari ulama-ulama terdahulu, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu memberikan dakwahnya, estafetnya itu kepada kita semua sebagai anak muda, ya. Bagaimana bangsa dan agama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu ada di tangan kita. Maka inilah cikal bakal penerus yang akan datang, ya, sebagai generasi penerus bangsa dan agama. Bahwa pondok pesantren, majelis taklim, madrasah pada zaman sekarang itu sudah dianggap sebelah mata. Ya, jujur agak miris ketika kita lihat pada zaman sekarang itu yang namanya pondok pesantren itu dianaktirikan, madrasah itu dianaktirikan, ya. Jadi ada hal kayak contoh, masuk mana? Masuk SMP ini. Tapi ada sebagian orang yang merasa kayak, wah, gue masuk pesantren lagi. Wah, gue masuk pesantren lagi, gue masuk ini. Ya, kenapa engkau berkecil hati? Kenapa engkau miris banget gitu masuk pondok? Karena pencetus untuk generasi bangsa dan agama itu dia, ya, kita semua. Ya, maka kita lihat di sekolah-sekolah umum di luar sana itu belajar agama cuma 2 jam dalam seminggu, ya, 2 jam dalam seminggu, ya. Pertanyaannya, bagaimana jika 2 jam itu bisa membangun karakter generasi penerus dengan berakhlak dan beragama, ya. Sedangkan di pondok pesantren, di madrasah itu banyak sekali pondok-pondok di sana yang mengajarkan tentang yang namanya Al-Quran, yang namanya adab, yang namanya akhlak, ya. Justru inilah cikal bakal penerus generasi selanjutnya untuk bangsa dan agama, ya. Makanya kalau kita lihat, Bang, kalau kita lihat sekolah-sekolah di luar sana, ya, tidak sedikit banyaknya sekolah-sekolah itu saling tawuran, benar? Ya, sekolah-sekolah luar pada tawuran. Tapi dari awal saya mondok nggak pernah ada kabar pondok sama pondokan lain tawuran. Ada nggak pondok sama pondok tawuran? Dikabarkan santri ini sama santri ono tawuran berebut-berebut. Perang santet aja kan? Perang santet, ya. Iya, nggak ada kita dengar kabar santri ini sama santri ono tawuran
berebutan takjil, nggak ada. Ya, rebutan beduk nggak ada. Ya, rebutan beduk nggak ada. Ya, maka kenapa bisa seperti ini? Karena pondasi yang dibangun di awal untuk generasi muda itu pondasi tentang agama. Ya, bagaimana bangunan bisa kokoh itu bagaimana tiangnya. Benar nggak? Kalau tiangnya kokoh, tiang agamanya kokoh, imannya kokoh, insya Allah bagaimanapun rintangannya, generasi muda tersebut akan bisa melanjutkan estafet ulama. Ya, untuk ke depannya. Ya, maka jarang kita temukan hal-hal seperti itu. Ya, kayak pondokan lain saling tawuran. Karena kenapa? Karena agama ini yang dibangun dari awal untuk pendidikan itu, karena agama ini adalah regulation, ya, aturan. Agama itu adalah aturan. Maka orang yang beragama, orang yang mengikuti aturan. Aturan dalam agama Islam ada apa? Rukun iman. Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Rukun Islam yang kedua apa? Salat. Rukun Islam yang ketiga apa? Hah? Zakat apa puasa? Zakat apa puasa? Zakat. Baru yang keempat puasa, yang kelima. Nah, itu aturan dalam agama Islam. Karena Islam ini agama yang bahasanya universal, ya, mencakup semua aspek dalam kehidupan. Ya, apa yang enggak dibahas tentang agama Islam? Kehidupan kita berumah tangga sudah tercantum. Kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita bermuamalah, berdagang, kehidupan kita bernegara, kehidupan kita bersosialisasi, bahkan sampai berpolitik, itu dalam agama Islam situ udah ada aturannya. Ya, gak usah mikirin yang politik-politik dulu, ribet. Ya, kita bukan kaum politikus. Ya, kita bahas, kita tengok aja. Kenapa? Ya, kita tengok aja ajaran-ajaran Islam yang berada di rumah, yang kecil-kecil dulu aja. Ya, masuk kamar mandi ada doanya. Ya, yang sering kita abaikan di rumah, ya enggak? Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada adabnya. Masuk kamar mandi adabnya pakai kaki kiri, keluar kamar mandi adabnya pakai kaki kanan. Maka dianjurkan kalau masuk kamar mandi nggak boleh adabnya pakai dua kaki. Kenapa? Karena kalau kita masuk kamar mandi pakai dua kaki kepleset takutnya. Ya, maka dianjurkannya pakai kaki kiri. Karena masuk tempat yang jorok, tempat kita buang hajat. Masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, mau makan ada doanya, mau makan ada adabnya. Makanya kalau kita makan sama teman kita, kalau kita makan satu nampan bertiga, itu ada adabnya dipakai. Apa adabnya? Adab yang dipakai pertama, Ustadz, apa? Ketika kita makan sama teman kita satu nampan bertiga, itu adab yang pertama, kecilin suapannya. Minimal 3 jari kalau makan. Ya, jadi kalau kita makan rame-rame jangan 5-5-nya ikut, 3 jari minimal. Iya, dikekep nasinya. Ya, minimal 3 jari kita makan. Nah, apa adab yang kedua ketika kita makan sama teman kita ketika satu nampan? Adab yang kedua, nggak boleh banget kalau kita makan itu ngeliatin muka teman kita. Kagak boleh. Ya, dalam adab juga nggak boleh kita makan, kita dilihatin makan nih. Ya, kesinggung gak kita? Kesinggung. Buset, gue dilihatin, lapar bener romannya gue. Ya, itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, ketika kita makan sama teman kita satu nampan apa? Kalau kita udah punya jatah, bang, itu jatah kita udah maju mundur, atas bawah, udah kita kerok, itu jatah kita rawat, ya, kita bersihin itu depan, kita rapihin itu belakang. Jangan yang kiri kita kerok, yang kanan kita kerok, itu jatah teman kita longsor, ya, gizi teman kita tuh longsor, ya. Masa kita punya teman tergizinya kurang, udah satu nampan satu gizinya kurang ya sebelah,
ya, maka jangan dikerok. Itu adab, itu ada doanya juga kalau mau makan. Terus kalau mau masuk kamar ada doanya, mau tidur bangun tidur ada doanya. Bahkan kita mau tidur sama istri sama suami itu ada doanya. Cuman gak keburu aja, udah keburu masuk. Apanya? Jam tidurnya. Jam tidurnya, keburu masuk jam tidurnya. Kita tidur sama istri, tidur sama suami, nggak keburu baca doa, udah keburu masuk jam tidurnya ya. Karena besoknya kerja, besoknya kita mau lanjut aktivitas. Benar. Itu ya, makanya karena hidup kita sudah diatur dalam agama. Karena agama itu adalah regulation, ada aturannya. Kita beragama, kita memiliki aturan yang kita punya. Ya, apapun itu. Makanya Islam itu sangat spesial. Hal kecil pun ada adabnya, ada doanya. Ya, mau ngaca ada doanya. Yang cewek-cewek ini yang suka ngaca, yang suka nyisir, itu ada doanya. Ya, makanya kalau ketika ada adab seorang saudara, ketika kita melihat ciptaan Allah yang begitu indah, siapapun itu kita harus membawa nama Allah. Ya, misalkan kita ngelihat, wah ini indah banget, masya Allah. Kita ngelihat orang ganteng banget nih, waduh, Fajar ganteng banget, masya Allah, ya Allah, ciptaan Allah tuh indah banget dilihatnya, gitu, adem banget lihat Fajar. Aduh, hati rasa dagdikduk lihat Fajar rasanya, pengen ketemu terus, gitu, masya Allah ya. Makanya ada dalam Islam itu, ketika kita sering menyebutkan hal yang indah dengan ciptaan Allah, tapi tidak dibarengi dengan memuji Allah, itu ada penyakit ain, penyakit mata. Ya, penyakit mata. Apa dampaknya? Ada yang namanya penyakit ain ketika orang misalkan wajahnya tampan, terus kemudian mulus mukanya tanpa jerawat. Kita lihat, ih muka ini ganteng banget ya, ganteng banget dia, gini mukanya mulus banget kayak aspal, kagak ada gandukan-gandukannya, kagak ada lubang-lubangnya, ya, mulus banget. Nah, ada timbul rasa iri, timbul rasa benci, rasa dengki. Misalkan, ganteng banget, kenapa saya enggak, benci, dengki. Itu ada penyakit ain. Penyakit ain itu timbul dari pandangan. Ya, jadi tiba-tiba orang tersebut yang dia salurkan dengan kata-kata yang indah tanpa dibarengi dengan memuji Allah, maka akan timbul penyakit tuh di wajahnya, gitu. Secara tidak langsung. Ya, makanya guru saya pernah berkata begini. Kalau kita sebagai generasi muda, ada kata-kata dari guru saya begini. Guru saya nih yang ngomong. Ya, guru saya. Ya, nanam padi, kita nanam padi, rumput pasti ikut, Bang. Bener nggak? Tapi kalau kita nanam rumput, padi pasti luput. Ya, kita nanam padi, rumput pasti ikut. Bener nggak? Tapi kalau kita lihat rumput tumbuh, padi tumbuh nggak? Enggak. Apa artinya? Kalau kita kejar ilmu agama, kita kejar ilmunya Allah, kata Allah dunia itu kecil. Ya, kata Allah dunia itu kecil. Ya, maka kata guru saya, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa dan agama, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Gitu ya. Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah. Pengetahuan boleh setinggi-tingginya, tapi adab dan akhlak, hati dan iman itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu dia sebagai generasi penerus kita. Karena apa? Karena kita ditakdirkan di dunia ini, kita diturunkan di dunia ini bukan untuk bermain, tapi untuk menjadi seorang khalifah. Ya, manusia diturunkan di muka bumi untuk menjadi khalifah. Apa khalifah? Seorang pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di rumah tangga. Ketika kita punya sebuah pekerjaan, kita punya sebuah tim, kita menjadi pemimpin, kita menjadi pemimpin diri kita sendiri. Nah, itu dia. Ya, Allah menurunkan manusia itu menjadi khalifah. Ya, makanya kita jangan bosan-bosan untuk mengaji.
Ya, sekecil apapun itu ilmu agama yang kita dapat, terus raih. Ya, karena insya Allah dengan ilmu tersebut akan membawa kita menuju jalan yang benar. Ya, kalau kita kejar yang namanya ilmu Allah, kalau kita kejar yang namanya pencipta segala alam semesta, maka yang menciptakan alam semesta ini akan memberikan jalan kepada kita yang mudah. Ya, mungkin itu saja dari saya di siang hari ini. Simpelnya, karena kita masih muda, yang namanya anak muda itu tenaga masih kuat, pandangan masih tajam, ya enggak? Semangat buat melakukan ibadah, buat melakukan kerja, mencari rezeki yang halal itu selalu bisa kita gapai dengan tenaga kita. Ya, maka kejarlah ilmu agama gitu ya. Maka sekian dari saya tentang generasi penerus bangsa dan agama. Boleh yang mau bertanya silahkan.